Baik, perkenalkan nama saya Maria Ermelinda TA. Saya merupakan salah satu siswi dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. Jadi baik, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya. Dan ini adalah tampilan aplikasinya. Lalu kita klik open. Nah, di sini akan muncul project 1 dan form 1. Terus kita perlebar layarnya. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi yaitu Salon Ermelinda. Langsung saja kita klik di label. Ini adalah label. Lalu kita letakkan di mana atau sesuai dengan keinginan kita. Terus saya juga membutuhkan label 2. Oke. Jika teman-teman ingin menambahkan garis, lalu klik di line. Nanti tambahkan garis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membutuhkan timer. Dan timer ini akan diletakkan di sebelah kiri garis. Oke, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita klik label. Sorry, ada kesalahan. Kita klik label, lalu letakkan di sebelah kanan timer. Berikutnya, saya juga membutuhkan frame. Di mana frame ini untuk mengisi nama-nama produk atau nama-nama barang ya teman-teman. Dan saya juga membutuhkan option untuk menulis nama-nama barang. Nah, di sini saya membutuhkan 4 option. Ya, 4 option ini sudah masuk option 2. Lalu option 3 dan juga option 4. Nah, selanjutnya saya juga masih membutuhkan label. Oke, kita klik label dan letakkan di sebelah kanan frame. Ini sudah masuk label 4. Nah, kita juga membutuhkan label 5 lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Berikutnya saya juga membutuhkan frame. Frame 2 ya teman-teman. Nah, di dalam frame ini saya juga membutuhkan teks atau label. Ini saya membutuhkan label lagi. Nah, ini adalah label 6. Di sini saya membutuhkan 3 label. Oke. Ini label 6, label 7, dan juga label 8. Nah, nanti penampilannya akan seperti ini. Oke, ini kita atur sedikit dulu. Yang berikutnya kita klik di teks. Lalu kita letakkan di sebelah kanan label 4. Terus kita klik lagi di teks dan letakkan di sebelah kanan dan label 5. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya juga kita klik di teks, lalu letakkan di sebelah kanan label 6. Selanjutnya kita klik lagi di teks, lalu letakkan di sebelah kanan label 7 dan juga
label 8. Ya. Oke, diperkirakan seperti ini. Oke. Kita atur sedikit dulu. Nah, berikutnya kita akan menggunakan command button. Oke, di sini saya membutuhkan 3 command. Nah, ini adalah command 1. Dan sebelah command 1 itu ada command 2. Dan di bawah command 1 ada command 2. Terus di bawahnya ada command 3. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, saya juga masih membutuhkan label, yaitu label 9 untuk diletakkan sebelah kanan label 3. Selanjutnya, kita hapus label dan kita gantikan nama salonnya, yaitu Salon Ermelinda. Salon Ermelinda. Nah, begitu pula label 2. Kita hapus dan gantikan alamatnya. Oke, alamatnya Jalan Durian Bawah. Telepon. Ini adalah untuk mengisi alamat yang jelas ya. Oke. Yang berikutnya kita klik di label 3, kita gantikan dengan jam. Oke. Nah, kita masuk di frame. Di frame ini kita hapus, kita gantikan hairstyle. Hairstyle itu adalah gaya rambut ya teman-teman. Karena ini adalah salon. Lalu kita gantikan option 1 itu dengan jenis gaya rambutnya ya. Nah, gaya rambut yang pertama itu bob asimetris. Terus gaya rambut yang kedua itu Korean bob. Terus option yang ketiga kita ganti dengan blonde bob. Nah, yang keempat kita ganti dengan long layer. Oke, selanjutnya label 4 kita ganti dengan harga per hairstyle. Oke. Hairstyle. Nah, terus di label 6 kita ganti dengan jumlah hairstyle. Oke. Terus di label, kita kembali dulu. Nah, di sini frame-nya kita hapus. Yang tampilan seperti ini. Sekarang kita hapus yang label 6-nya, kita ganti dengan total pembayaran. Label 7 kita ganti dengan uang pembayaran. Terus label 8 kita ganti dengan uang kembalian. Selanjutnya kita klik di label 9. Nah, di label 9 ini kita hapus saja. Terus kita masuk ke teks 1 juga kita hapus. Begitu pula teks 2, hapus yang tulisan teksnya ya teman-teman. Teks 3 juga kita hapus.
teks 4 dan 5 juga kita hapus. Selanjutnya kita klik di label 9 tadi. Kita lihat di name, oke. Terus di sini kita gantikan dengan label jam. Terus di teks 1 kita ganti dengan teks bayar. Teks harga. Terus di teks 2 ini kita ganti dengan teks jumlah. Begitu pula di total pembayaran. Kita ganti dengan teks pembayaran. Oke. Berikutnya di uang pembayaran kita ganti name-nya yaitu teks uang pembayaran, disingkat ya UPEM. Terus berikutnya teks 5 kita ganti dengan teks uang kembalian atau UKEM. Nah, selanjutnya komen 1 ini kita hapus dulu ya tulisan komennya. Ini kita cari komennya. Nah, komennya letaknya di sini ya. Oke, kita hapus. Lalu kita gantikan dengan hitung. Begitu pula dengan komen 2. Kita hapus. Kita gantikan dengan kata hapus. Terus komen 3 juga kita hapus. Lalu kita tulis dengan kata keluar. Oke. Semuanya sudah ditulis ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke codingnya dengan cara klik di option 1. Yaitu kita kasih masuk codingnya. Yang pertama, teks harga sama dengan harga untuk satu produk yang akan kita jual. Nah, di sini saya taruh dengan harga 100.000. Oke. Terus kita klik lagi yang kedua. Sama ya codingnya, hanya beda di harganya saja. Kan setiap barang harganya itu berbeda. Ada kesalahan. Kita hapus dulu. Lalu kita kembali dan klik lagi di option 3. Oke, option 3. Terus juga sama, hanya perbedaannya di jumlah uangnya ya teman-teman. Oke. Masuk ke option 4. Juga sama. Teks harga sama dengan, di sini saya kasih harga dengan 250.000. Nah, kita kembali. Lalu di sini kita klik untuk masukkan coding di hitung. Kita klik hitung. Oke, penampilannya akan seperti ini. Terus kita masukkan dengan teks pembayaran sama dengan file teks harga tutup kurung bintang file buka kurung teks jumlah tutup kurung, enter. Teks uang pembayaran sama dengan sheet fokus. Nah, langsung muncul, kita klik 2 kali. Oke. Nah, terus yang berikutnya kita klik di hapus. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan codingnya. Yang pertama yaitu coding dari option itu jumlah barang ya tadi. Karena saya di sini hanya memiliki 4 barang, berarti saya hanya bisa mengisi coding dengan 4 option. Oke. Nah,
Yang ketiga ini option 3 sama dengan 0. Enter. Option 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Enter. Terus teks harga. Teks harga sama dengan tanda petik 2 ya. Oke. Teks jumlah sama dengan tanda petik 2-nya ada 2 ya. Oke. Terus yang berikutnya teks pembayaran. Teks pembayaran sama juga teks sama dengan petik 2-nya itu tuh ada dua kali ya. Terus yang berikut teks uang pembayaran atau teks UPEM itu uang pembayaran. Berikutnya teks uang kembalian itu disingkat dengan teks UKEM. Oke. Kita kembali. Nah, sekarang kita masuk di keluar. Kita klik di keluar untuk memasukkan codingnya. Ya. A sama dengan MSG box dalam kurung. Oke. Tanda petik 2. Yakin ingin keluar dari from ini. Keluar dari from ini ya. Dari form ini. Oke, tanda tanya, tanda petik 2, dan juga tanda koma. Terus kita isi dengan VB yes no. VB yes no. Nah, di sini langsung muncul, kita klik saja 2 kali, oke. Plus salah. Plus VB information. Nah, di sini langsung muncul, kita klik saja 2 kali. Koma. Petik 2 pesan. Oke, petik 2 tutup kurung. Nah, enter untuk masukkan coding lagi. If a sama dengan VBS, VBS. VBS then N. Oke. Kita kembali. Lalu kita klik saja di from load. Itu kita klik saja di layarnya ini ya. Terus kita masukkan juga jumlah optionnya ya. Karena tadi saya memiliki 4 option, jadi di sini saya juga mengisi codingnya 4 option dengan coding yang sama seperti itu. Itu option 1, option 2, option 3, option 4 disama dengan 0 semua ya. Oke. Option 3 sama dengan 0. Option 4 Option 4 sama dengan 0. Oke. Kita kembali. Selanjutnya ini kita klik di timernya ya untuk masukkan codingnya. Itu codingnya sama dengan LBE jam titik caption sama dengan format buka kurung time koma spasi petik 2. Oke. Tanda petik 2 HH tanda titik 2 MM terus SS spasi AM per PM tutup kurung. Selanjutnya kita klik di di sini masih muncul angka yang berwarna merah ya. Maksudnya, codingnya masih berwarna merah.
Berarti di sini ada kesalahannya. Jadi kita cek kesalahannya di mana. Nah, jadi kesalahannya di PM. Habis PM itu harus ada tanda petik 2. Oke, tanda petik 2. Nah, kalau sudah muncul begini berarti codingnya sudah benar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke coding berikutnya, yaitu di coding untuk uang pembayaran. Jadi kodenya adalah teks uang kembalian sama dengan val dalam kurung teks uang pembayaran tutup kurung kurang val buka kurung teks pembayaran tutup kurung. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita melihat apakah ini sudah benar atau tidak. Oke, kita klik di start, terus diperbesar layarnya. Nah, di sini kita klik di Bob asimetris. Nah, di sini akan muncul harga yang ditetapkan. Terus kita jumlahkan dengan klik dihitung. Nah, jadi di sini akan muncul dengan sendirinya yaitu angka 200.000. Nah, jika dia memberikan uang 250.000, maka di sini akan tercatat uang kembaliannya sebesar 50.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kita untuk mengatur jamnya, kita klik di timer, lalu akan ada muncul sebelah kanan yang begini ya teman-teman. Terus kita isi timernya sesuai jam di daerah masing-masing. Nah, di sini saya isi timernya 200 karena di bawah 200 kan ini ada 2000 lebih. Nah, setelah kita mengisinya, maka dia akan muncul jamnya. Dan jamnya itu sudah sementara berjalan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi aplikasi yang saya kerjakan tadi itu tidak ada kesalahan. Nah, oke.